Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fiana Dewi dari kelas akuntansi non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan saya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu sedikit bahwa PT Indofood ini merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemukakan dengan kegiatan usaha yang terderifikasi antara lain seperti mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan khusus serta minuman. Jadi jelas bahwa PT Indofood ini bergerak dalam bidang suatu produk yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang. Nah, untuk menganalisis rasio keuangan ini, saya mengambil perhitungannya dari data laporan keuangan dan laporan laba rugi. Nah, sudah terlampir, ini adalah laporan posisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Indofood pada tahun 2020 sudah terlampir. Nah, untuk menganalisis hasil analisis rasio saya, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditasnya hasilnya dari 30 current asset dibagi current liability. 38.418.238 dibagi 27.975.875, hasilnya 1,37, atau kita bisa dibulatkan jadi 1,4 kali. Jadi perusahaan ini mampu untuk membayar utang yang segera dipenuhi dengan aset lancar. Setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar Rp1,4. Yang kedua itu ada quick ratio atau QR atau bisa dibilang acid test ratio. Rumusnya current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Current asset 38.418.238 dikurangi 11.150.432, hasilnya 27.267.806 dibagi 27.975.875, hasilnya 0,97 atau dipresentasikan menjadi 97%. Jadi perusahaan ini mampu untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar yang lebih liquid. Setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh quick asset Rp1 atau 1 kali, karena tadi kan hasilnya 0,97, jadi bisa dibuatkan menjadi 1 kali. Yang ketiga itu ada cash ratio. Cash ratio itu rumusnya cash ditambah marketable security dibagi current liability. Hasil dari perhitungan saya 17.338.275 dibagi 27.975.875, hasilnya 0,87 kali atau dipresentasikan menjadi 87%. Jadi perusahaan ini mampu untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan yang segera dapat diuangkan. Setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh kas dan investasi jangka pendek Rp67. Selanjutnya ada working capital to total asset ratio. Ini itu hasilnya dari perhitungan saya 7% atau 0,07 bisa dipresentasikan menjadi 7%. Menunjukkan perusahaan ini proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu hanya sebesar 7%. Yang kedua itu ada rasio aktivitas aset atau asset management ratio. Yang pertama ada receivable turnover ratio atau bisa disingkat dengan RTR. Perhitungannya penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang ini kita dapat hasilnya itu dari piutang akhir tahun ditambah piutang awal tahun dibagi 2. Hasilnya itu 6.708.040. Penjualan 81.731.469 dibagi hasil tadi rata-rata piutang 6.780.40, hasilnya 12,2 kali.
Jadi perusahaan mampu mendana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu. Dalam satu tahun, rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar hanya 12,2 kali. Yang kedua ada average collection period atau ACP, atau bisa dibilang Days of Sales Outstanding atau DSO. Jadi perhitungannya 365 dibagi receivable turnover. Hasilnya 365 dibagi 12,2 hasilnya 29,8 hari. Jadi periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang rata-rata setiap 29,8 hari, atau kita bisa dibulatkan menjadi 30 hari. Makin kecil harganya semakin baik. Jadi dengan makin kecil DSO, maka makin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Jadi perusahaan ini resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang itu kemungkinan sangat kecil. Jadi semakin bagus. Yang ketiga adalah inventory turnover ratio atau bisa dibilang ITR. Rumusnya HPP atau harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, rata-rata persediaan ini kita bisa dapat hasilnya itu dari persediaan akhir tahun ditambah persediaan awal tahun dibagi 2. Hasilnya 10.444.568 dibagi 54.979.45. Hasilnya 5,2 kali. Jadi perusahaan ini mampu mendana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 5,2 kali dalam setahun. Nah, jadi makin tinggi berputaran persediaan akan menunjukkan makin efisien penggunaan persediaan dalam rangka mendukung penjualan perusahaan. Yang keempat ada days of inventory. Hasilnya itu 71 hari. Jadi rasio ini menentukan periode menahan persediaan rata-rata persediaan barang berada di gudang inventory selama 71 hari. Yang berikutnya ada payable turnover atau cost of goods sold dibagi total utang. Hasilnya itu 1,9 kali. Perusahaan ini mampu melunasi hutangnya selama satu periode itu hanya 19 kali. Jadi PT Indofood ini hanya bisa melunasi utangnya itu selama satu periode, berarti 1 tahun hanya 19 kali. Yang berikutnya ada average payment period. Rumusnya 365 dibagi payable turnover. Payable turnover itu yang kita dapat dari perhitungan yang di atas tadi, itu 1,9. Jadi 365 dibagi 1,9 sama dengan 192 hari. Jadi 192 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran utang. Makin lama pembayaran utang adalah semakin baik. Jadi perusahaan ini semakin lama membayar hutangnya semakin baik karena jumlahnya harinya sangat banyak. Yang berikutnya ada total asset turnover atau bisa dibilang TATO. Net sales dibagi total sales. Hasilnya itu 0,5 kali. Jadi dana yang tertanam dalam keseluruhan aset rata-rata dalam 1 tahun berputar hanya 0,5 kali, atau setiap rupiah aset selama 1 tahun dapat menghasilkan 53 rupiah. Yang ketiga itu ada rasio pengelolaan utang atau debt management ratio. Debt ratio itu rumusnya total debt dibagi total asset. 83.998.472 dibagi 81.731.469. Hasilnya 1,02. Jadi semakin tinggi DR akan menunjukkan makin beresiko perusahaan karena makin besar utang yang digunakan untuk pembelian asetnya. Jadi perusahaan ini hasilnya kecil, berarti perusahaan ini utangnya kecil karena emang hasilnya cuma 1,0,2. Jadi sedikit perusahaan ini untuk membelikan asetnya. Yang berikut ada debt to equity ratio atau DER.
Rumusnya total debt dibagi total equity. 83.998.72 dibagi 79.138.044 rupiah. Hasilnya itu cuma 1,1 atau bisa dibilang 1 saja. Jadi bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang hanya 1 rupiah dari setiap rupiah modal sendiri menjadi jaminan utang. Jadi yang menjaminan utang itu cuman 1 rupiah bagi perusahaan ini. Selanjutnya ada long term to equity. Total long term debt dibagi total equity. Jumlahnya 0,8, bisa dibilang 8%. Jadi bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang adalah cuma 8 rupiah. Setiap rupiah modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Jadi hanya menggunakan 80 rupiah dari setiap rupiah modal sendiri untuk menjamin utang jangka panjang. Yang berikutnya ada time interest earning ratio. Rumusnya adalah EBIT atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi interest expense. Karena perusahaan ini tidak ada beban bunganya, jadi tidak ada hasilnya. Berikutnya ada price atau sales ratio. Harga saham dikali jumlah saham beredar. Harga saham untuk perusahaan ini hanya 100.000 per lembar. Nah, jumlah saham beredar yang sekarang bagi PT Indofood itu hanya 8.780.426.500. Jadi hasil price rasio bagi perusahaan ini hanya 878.042.650.000. Berikutnya ada price earning ratio to growth. Mohon maaf, yang tadi tuh dua rumus tadi tuh termasuk ke dalam rasio nilai pasar. Jadi selanjutnya itu ada debt service coverage ratio atau DSCR. Net operating income dibagi total debt service. Hasilnya itu 0,10, bisa dipresentasikan menjadi 10%. Jadi jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang hanya 10 rupiah. Yang berikutnya ada solvency ratio. Rumusnya IT dibagi depreciation dibagi long term liability dikurangi short term liability. Karena perusahaan ini tidak ada depresiasi, maka jumlahnya tidak ada. Yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang pertama itu ada gross profit margin atau gross profit rate. Rumusnya itu gross profit dibagi revenue, jumlahnya itu 0,32, jadi 32%. Jadi setiap 1 rupiah penjualan akan mampu memberikan laba kotor sebesar 32 rupiah. Berikutnya ada operating margin, operating income margin, operating profit margin or return on sale atau ROS. EBIT dikurangi revenue, hasilnya itu 0,15 atau dipresentasikan menjadi 15%. Setiap 1 rupiah penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar 15%. Jadi perusahaan ini dalam setiap 1 rupiah penjualan hanya bisa memberikan laba operasi sebesar 15 rupiah. Berikutnya ada profit margin atau net margin or net profit margin atau bisa disingkatnya NPM. Hasilnya itu 0,2 atau 2%. Jadi setiap 1 rupiah penjualan akan memberikan laba neto sebesar 2%. Jadi perusahaan ini hanya mampu memberikan laba neto atau laba bersihnya itu cuman 2 rupiah. Yang berikutnya ada return on equity. Rumusnya itu net income dibagi total equity. Jadi 8.752 0,66 dibagi 79.138,4. Hasilnya itu 0,11 atau bisa kita presentasikan menjadi 11%. Jadi setiap 1 rupiah ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar 11 rupiah. Yang berikutnya ada return on asset atau ROA.
rumusnya net income dibagi total aset. Hasilnya itu 0,10 atau 10%. Jadi setiap 1 rupiah aset akan mampu memberikan laba neto sebesar 10 rupiah. Yang kelima ini yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Yang pertama itu adalah earning per share atau EPS. Net income dibagi jumlah saham biasa. Jadi 8.752 0,66 dibagi 875,8 hasilnya 9,9 lembar. Jadi pendapatan tiap lembar saham yang akan diperoleh pemegang saham adalah 9,9 lembar, atau kita bisa buatkan menjadi 10 lembar. Yang berikutnya ada dividend payout ratio atau DPR. Dividen dibagi net income, hasilnya itu 0,27 atau 27%. Namun bila dari 8.752.066 net income tersebut hanya 2.363.57 yang dibagikan dalam bentuk dividen, karena emang 27% dari pendapatan bersih, sedangkan 6.389.8 ditahan untuk pengembangan usaha. Berikutnya ada price to earning ratio. Rumusnya itu share price dibagi earning per share. Jadi 100 dibagi 100 itu emang dari harga saham per lembar dibagi 9,9. Hasilnya itu 10,1 atau kita bisa lihatkan menjadi 10. Berikutnya ada price to book value ratio. Rumusnya itu kan harga saham per lembar dibagi nilai buku ekuitas per lembar. Nah, book value itu kita bisa dapat dari ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Hasilnya itu book value-nya menjadi 90. Jadi, harga saham per lembar kan tadi 100 dibagi 90, hasilnya 1,1 kali. Jadi pasar menghargai saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk hanya 1,1 kali lebih rendah daripada nilai ekuitas perusahaan. Berikutnya ada price atau sales ratio, harga saham dikali jumlah saham beredar. Harga saham per lembarnya itu hanya 100.000 per lembar dikali 8.780.426.500. Hasilnya 87,8 miliar 42.650. Yang terakhir itu dalam rasio nilai pasar itu ada price earning ratio to growth atau PG ratio. PR dibagi tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Nah, tingkat pertumbuhan yang diharapkan ini kita dapat dari EPS tahun ini dikurangi EPS tahun sebelumnya. Jadi hasilnya itu 0,31 atau 31% kita presentasikan. Jadi kan jumlah PG ratio itu PR dibagi tingkat pertumbuhan yang diharapkan, berarti 10,1 dibagi 0,31 itu jumlahnya 32,5. Jadi rasio PEG PT Indofood sebesar 32,5. Perusahaan ini menandakan harga sahamnya over value. Berarti emang over value itu memang lebih dari 1. Jadi kesimpulannya perusahaan ini bagus karena piutang yang tidak tertagih pun tadi dijelaskan hanya sedikit. Harga sahamnya pun semakin menaik. Dan saya sedikit jelaskan rasio tadi yang saya sebutkan itu. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada rasio aktivitas, menggambarkan perusahaan dalam mengelola aset atau mengubah non-kas menjadi kas. Yang ketiga ada rasio pengelolaan utang, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya. Yang keempat ada rasio profitabilitas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima adalah rasio nilai pasar, rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Nah,
Sekian hasil dari analisis rasio keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Semoga memberikan informasi sedikit bagi orang-orang yang mampu menginvestasikan hartanya pada sahamnya pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian hasil dari analisis saya. Mohon maaf apabila masih ada data-data yang tidak sesuai atau perhitungan yang salah. Mohon maaf. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.